بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji bagi Allah yang mencukupkan rizki bagi makhluknya. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Mustafa. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi yang terpilih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Semoga salawat dan salam juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Asatidah al-kiram, ayuhat tulab al-mahbubun, apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat insyaallah. Apa kabar hati antum, sehat semua? Alhamdulillah. Masya Allah. Karena minta maaf sebelumnya ini mengisi kekosongan, seperti ibarat kata ban itu ada ban serep ya. Sebetulnya ada guru saya Ustaz Meka, ada Ustaz Sucipto juga dan yang lainnya, tapi beliau ini sedang ingin mendengar adiknya ngomong katanya gitu ya. Baik, kita masuk di hadis yang ke-13 tentang apa? Tentang jarak terdekat antara seorang hamba dengan Robnya. Masya Allah ya. Kalau jarak yang paling dekat sini saya sama Ustaz Meka paling dekat. Jaraknya gitu ya. Semoga ya. Kemudian afdolnya kita baca bareng-bareng seperti biasa. Apakah sudah siap semuanya? Siap. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksirud du'a. Rawahu Muslim. Abu Hurairah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jarak yang paling dekat antara seorang hamba dari Rabb-nya itu adalah ketika seorang hamba sedang bersujud. Fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah berdoa. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Asyarhu, syarahnya, penjelasannya, amarallahu azza wa jalla ibadahu bi an yataqarrabu ilaihi bi anwa'il qurbat. Allah memerintahkan hambanya agar mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara mendekat. Wa asnafit ta'at, dan berbagai jenis ketaatan. Dan Ustaz Meka sudah pernah menyampaikan, kita itu dibagi. Ada yang pintar tahajud, tapi nggak pintar puasa sunnah. Ada yang pintar puasa sunnah, tahajudnya mungkin tidak pintar gitu ya. Ada yang mudah sedekah, minimal dengan senyuman. Coba dong antum sedekah sama Ustaz, 1, 2, 3. Masya Allah gitu ya. Kok ada yang belum senyum? Jadi sebagaimana rezeki itu dibagikan, amal soleh juga dibagikan. Maka dari itu patutnya kita punya amalan yang kita tuh mudah melakukannya, mudah konsisten, dan kita ini benar-benar bisa melakukannya secara terus-menerus. Wa min a'dhami ma yuqarribu ilallah, dan di antara yang paling agung dari cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala
as-salatu bi faraidiha wa nawafiliha, dengan salat, baik salat yang fardu maupun salat yang sunnah. Yang di pojok itu siapa? Ya, kita konsentrasi ya. Jadi salat itu merupakan di antara cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik ya. Fa idza dakhala al-muslimu fi salatihi kana qariban minallahi ta'ala. Maka ketika seorang muslim sudah masuk ke dalam salatnya, takbiratul ihram, Allahu akbar, maka dia berada dalam posisi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Dia tinggalkan ya ucapan-ucapan yang lain kecuali hanya ucapan salat. Yang harapannya juga dia tinggalkan pikiran-pikiran yang lain selain apa yang ada di dalam salat. Jangan sampai kita ini kunci lupa naruh di luar salat. Ketika salat malah ingat, astagfirullahaladzim. Maka dari itu kalau salat mohon bisa menjaga kekhusyuan ya. Yang pakai sarung, kalau memang pakai tumpalnya jangan di belakang ya. Ditaruh di atas atau mana, takutnya Allahu Akbar gajah duduk. Ini kan kurang etis gitu ya. Atau lagi mangga, sebelahnya lagi delima gitu ya. Atlas atau ada satko di masjid nyebut merek gitu ya. Jangan ya, astagfirullahaladzim ya. Ini contoh saja ya kawan. Jadi usahakan menjaga konsentrasi. Makanya kalau sudah masuk waktunya sholat, sudah masuk iqomah, sudah masuk takbiratul ihram, sudah tinggalkan yang lain. Ini nasihat. Ya mohon maaf, Ustadz ingatkan lagi, di jam terakhir setelah selesai langsung ke masjid. Buku, tas, nanti taruh di asramanya. Taruh belakang dulu silakan. Nasihat buat saya pribadi dan buat teman-teman semua yang di sini. Bismillah ya. Sama-sama kita berusaha saling menguatkan, mengingatkan. Wa ma'anna shalah kullaha tuqarribul abdu al-mu'min atau tuqarribul abd al-mu'min ila Allah illa annahu fi asna'i sujud yakunu fi halatin hiya a'dhamul halat qurban. Jadi sebetulnya tadi disampaikan ketika kita sudah takbir itu sudah posisi kita dekat dengan Allah, tetapi posisi yang paling dekat adalah ketika kita bersujud. Ya, Masya Allah. Kita bersujud. Fa'inal abda yakhda'u lillahi fi sujudihi. Karena seorang hamba itu benar-benar ketika sujud itu benar-benar meletakkan tempat yang paling tinggi, bagian yang paling tinggi dari tubuhnya, yaitu apa? Kepala di tempat yang paling rendah, sejajar dengan kaki. Apa di sini ada yang kalau sujud kakinya naik? Batal mas. Harus tujuh-tujuhnya nempel ke tanah. Ke tempat sujud. Yang pertama apa? Kening dengan hidungnya. Makanya jangan sampai hidungnya nggak nempel. Ustadz pesek, Ustadz. Nggak urusan. Insya Allah sudah disetting. Walaupun pesek tetap bisa nempel. Kedua telapak tangan. Ingat, ini siku jangan nempel. Ngapunten. Seperti sujudnya kalbun. Kalbun artinya apa? Antum yang bilang ya. Jangan sampai sujud begini ikhwan, ya. Gini. Kemudian lututnya nempel, kakinya juga nempel. Ditahan sebentar lah, jangan sampai mumpung sujud gak ada yang lihat kakinya. Kerau, kelihatan nggak? Gitu ya. Nempel ya, Masya Allah. Wa yusabbihuhu wa yuqaddisuhu. Dan seorang hamba memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertasbih dan juga mensucikannya. Wa yad'uhu wa huwa fi halin minal khusyu' wazzul wal iftiqar. Dia membaca doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan menampakkan kefakiran. Masya Allah ya. Makanya sujud ini hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh sujud kepada kedua orang tua kita, haram hukumnya.
Sujud hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika fa inna sujuda min mawatinis tijabati du'a. Maka dari itu ya ikhwah, sungguh sujud itu adalah momen dikabulkannya doa. Adi kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisil akhar, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, alladzi rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita baca bareng-bareng. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun an yustajaba lakum. Tayyib. Atau faqaminun an yustajaba lakum, ya. Jadi ikhwani fillah, adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian semua dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sujud itu adalah qaminun an yustajaba lakum doa. Artinya apa? Ai annahu yurja fihi istijabatu doa. Karena yang namanya sujud itu adalah waktu, tempat, momen, saat sangat diharapkannya dikabulkan doa. Tapi tolong ya, jangan panjang sampai kemudian hilang kesadarannya, gitu ya. Jangan seperti Ahmad tadi subuh, ya. Ada yang di sampingnya Ahmad tadi sholatnya subuh sujudnya lama ternyata. Iya. Namanya juga anak-anak, ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, walidzalika fa innahu yustahabbu lil insan an yutila sujuda. Oleh karena itu disunahkan bagi seseorang itu untuk memanjangkan sujudnya. Wa yuksirud du'a, memperbanyak doa. Fa inna sujuda wa du'a min a'dami asbabil khair wal falah fid dunya wal akhirah. Karena sujud dan doa itu merupakan sebab yang paling besar, sebab yang paling agung agar seorang itu mendapatkan kebaikan dan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Maka ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, bersyukurlah ketika kita bisa bersujud, karena itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja bisa disampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada kebaikan dari Allah taala, ada kesalahan, ada kurang, mohon dimaafkan ya. Ustaz Meka, Ustaz Subto, mohon maaf Ustaz ya. Mungkin insya Allah mulai ke depan hari Kamis kita hadiahkan hari ini untuk Ustaz Sucipto ceramah, ya. Diterima kita? Alhamdulillah. Qabul kata Ustaz Meka, ya. Masya Allah. Hari Selasa Ustaz Meka, ya. Hari Kamis Ustaz Sucipto. Hari Rabu hari jadwalnya saya, tapi nanti kalau ada yang mau maju mau ceramah, tafadhol bisa ngambil jadwalnya saya, ya. Misalkan Habib mau ceramah, monggo, ya. Misalkan gitu, ya. Barangkali Kuwais, Azam-Zami gitu, ya. Mau ceramah juga boleh. Safuf juga boleh, itu yang gerak-gerak nggak jelas gitu, ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.